الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوب على الجدار صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qad istata'na an najtami'a fi hadhil fursah wa fi hadzal lail insyaallah sanastamir wa sanatanawal di rosatana yakni fi halaqah rabi'ah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat semua. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk pada pertemuan yang keempat ya untuk kesempatan kali ini. Mungkin kita akan masih berkutat ya di masalah at-tarkib juga ya pada pembahasan, karena at-tarkib itu memang pembahasan yang sedikit cukup mendalam dan cukup menguras pemikiran ya, karena itu dasar sekali ya untuk memahami nanti penyusunan kata atau pembikinan kalimah ya, dan juga memahami sintaksis, baik sintaksis Arab, maksud saya tarkib Arab, ataupun sintaksis di dalam memahami secara penerjemahan ke Indonesia juga ya, itu sangat urgen sekali. Baik, sedikit kita mengulas yang pertemuan kemarin masih di tarkib. Sebentar, apa sudah keluar belum ya itunya, presentasinya? Sudah ya? Sudah, Ustaz, sudah. Nah, kemarin kita lebih banyak masuk kepada murokab isnadi. Oke, kemarin saya baca-baca kembali lagi, ternyata memang untuk awal murokab isnadi itu yang disebut dengan musnad adalah predikat. Musnad ilaih itu subjek ya, jadi jangan tertukar lagi, karena memang ini teoritis sekali. Jadi terkadang saya juga seringkali terkecoh ya dengan istilah-istilah, karena kita harus berpikirnya secara jernih dan tertib ya untuk pembelajaran secara teoritis begini. Makanya kalau kitanya sedikit agak kurang konsentrasi, suka sedikit bahasa Sundanya kacaletot ya. Jadi untuk musnad itu predikat, musnad ilaih itu subjek, dan bisa nanti diverifikasi, dilihat juga ya di terjemahan di kamus bahasa Arab yang online juga udah banyak ya yang aplikasinya. Coba nanti cari musnad di kamus bahasa Arab yang aplikasi, udah pasti keluar artinya predikat ya. Dan musnad ilaih sudah pasti nanti terjemahannya udah pasti keluar subjek. Jadi kita juga usah tertukar lagi ya. Jadi musnad adalah predikatnya, musnad ilaih itu adalah subjeknya. Kemudian kemarin kita udah masuk kepada murokab idhofi ya, yang mana murokab idhofi itu adalah frase itu ya. Jadi frase yang mana frasenya ini salah satunya menunjukkan frase nomina. Frase nomina itu terdiri daripada nomina-nomina, salah satunya dari murokab idhofi. Selain murokab idhofi ini menunjukkan frase nomina, dia juga menunjukkan frase perba juga. Contohnya seperti apa? Oke, saya sedikit jelaskan lewat Microsoft Word ya, biar tidak terlalu bingung untuk murokab idhofi ini. Saya pindahkan dulu presentasinya sebentar. Kita masuk ke Microsoft Word di sini tentang murokab idhofi. Oke. Murokab idhofi kurang besar ya mungkin ya. Oke. Murokab idhofi ini dia mempunyai dua tipe kalau di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama,
untuk murokab idhofi ini dia sudah pasti masuk frase ya, atau frasa tulisannya itu ya, frasa. Nah, frasanya ini boleh dia sebagai subjek saja ya, boleh dia sebagai predikat saja, boleh dia sebagai objek saja. Jadi frasa itu hanya menempati satu fungsi sintaksis. S kalau tidak P, O itu hanya satu ya. Jadi memang frase hanya satu. Kemudian untuk murokab idhofi ini dia menempati dua posisi frase di dalam bahasa Indonesia murokab idhofi ini. Yang pertama adalah frasa nomina. Frasa nomina itu apa? Frasa nomina itu adalah frasa yang ada kata benda atau nama ya. Contohnya seperti mobil ayah. Nah, ini adalah murokab idhofi. Atau contohnya seperti rumah dokter. Nah, ini adalah contoh daripada frase nomina ya, yang mana kedua-duanya ini adalah nomina. Mobil nomina, ayah nomina, rumah nomina, dokter juga nomina. Kemudian kita coba ke dalam bahasa Arabnya murokab idhofi yang seperti apa yang frase nomina. Kita lihat seperti baitu waladin atau baitu rojulin ya, rumahnya seorang laki-laki. Baitu rojulin. Nah, baitu rojulin ini adalah mudhof dan mudhof ilaih, yang mana hubungan keduanya ini disebut dengan idhofi atau idhofat atau tarkib idhofi. Itu seperti ini, baitu rojulin, baitu rojulin. Kemudian ada juga contoh yang lainnya secara frase nomina itu apa ya, bukan kalbul aswad. Coba cari, ada yang bisa kasih contoh idhofat mudhof mudhof ilaih kedua-duanya benda? Kalau Rasulullah biasa. Rasulullah ya, Rasulullah utusannya Allah. Rasulun nomina, Allahi juga nomina. Nah, inilah yang disebut dengan frasa nomina. Jadi kedua-duanya nomina. Nah, inilah tarkib idhofi atau idhofat di dalam bahasa Arab itu masuk kepada frase nomina salah satunya. Ini yang pertama ya, frase nomina. Kemudian yang kedua, selain frase nomina, yang kedua itu ini ya, sebentar. Kita masuk dulu ke Indonesia. Yang kedua itu frasa verba. Frasa verba yaitu frase tetapi ada kata kerjanya. Tetapi verba ini tidak menunjukkan subjek dan predikat, berbeda. Frase verba ini tidak menunjukkan subjek dan predikat, tetapi dia frase, hanya menempati satu posisi. Baik itu hanya posisi subjek saja, posisi objek, atau posisi predikat saja ya. Nah, tetapi ada verbanya. Contohnya seperti apa biar tidak bingung? Apa ya? Seperti memakan nasi. Nah, memakan nasi. Nah, misalkan ini memakan nasi ini kalau kita mau jadikan frase verba, dia hanya menjadi sebagai subjek saja. Memakan nasi. Nah, di sini sebagai subjek. Kemudian predikatnya apa? Mengenyangkan. Mengenyangkan. Nah, satu frase memakan nasi. Kenapa ini frase verba? Karena ada verbanya, yaitu apa? Memakan. Nah, ini adalah frase juga ini. Ini bukan fi'il fa'il sebetulnya ini ya, tetapi frase. Memakan nasi. Atau belajar bahasa sangat susah, contoh, atau sangat mudah, jangan susah lah, mudah lah. Belajar bahasa. Nah, belajar bahasa atau bahasa Arab lah ya di sini contoh. Belajar bahasa Arab sangat mudah. Nah, ini ada frase. Tetapi frase yang belajar bahasa Arab yang posisinya sebagai subjek ini dia memiliki verba. Mana verbanya?
belajar. Nah, ini ya. Jadi untuk tarkib idofi itu atau murokab idofi, dia kurang lebih masuk kepada frasa nomina. Contohnya tadi bayatu rojulin Rasulullahi, yaitu dua-duanya nomina, dua-duanya kata benda ya, sebetulnya bukan benda tetapi benda atau nama atau suatu kata yang tidak menunjukkan waktu ya. Sebetulnya kurang tepat kalau kita sebutkan nomina itu benda, tidak tepat. Yang tepat itu kata yang tidak disertai makna waktu sebetulnya ya. Karena tidak selamanya benda nomina itu. Nama orang, emang nama orang itu benda itu kan bukan juga. Atau nama hal-hal yang abstrak seperti kemerdekaan, emang itu benda kan bukan benda. Jadi apa nomina itu? Intinya nomina itu suatu nama dan maknanya tidak menunjukkan suatu waktu, bukan benda ya. Nomina itu bukan benda. Biar tidak salah paham ya, bahwa nomina bukan hanya benda, tetapi salah satunya memang benda ya. Nah, di sini ternyata verba dari verba, maksud saya frase perba juga termasuk pada murokab idofi, yang mana terjemahannya pun mempunyai kata kerja, memakan, belajar. Nah, kalau bahasa Arabnya bagaimana sih contohnya? Begini. Bahasa Arabnya seperti apa ya? Kita kasih contoh kiroatu atau ya kiroah. Maaf, ini agak sulit nih hamzahnya di sini karena keyboardnya sedikit error ya. Qiraatul Quran. Nah, Qiraatul Quran, membaca Quran itu sahlun, mudah. Qiraatul Quran, nah ini adalah idofi. Ketika kita terjemahkan Qiraatul Quran itu menjadi frase perba, akan seperti tadi ya. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, sahlun, mudah. Nah, di sini qiraatul Quran adalah mudhof dan mudhof ilaih. Qiraah adalah mudhof, Al-Qur'ani mudhof ilaih. Hubungan kedua-duanya ini antara mudhof dan mudhof ilaih ini disebut apa? Idhofah ya. Idhofah. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini walaupun di dalam bahasa Arabnya lihat qiraah isim, Al-Qur'an isim. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa frasa perba dan frasa nomina. Bentar ya, kita kasih contoh satu lagi. Kasih contoh frasa perba atau yang dari idofi yang seperti ini, tarkib idofi seperti ini, yang maknanya kata kerja lagi. Silahkan. Ada yang Dirbatal kalba ya, gimana? Dir berarti Ustaz ambilnya dari masdar ya, Ustaz? Iya, dari masdar. Nah, itu. Dorbain. Silakan, apa tadi? Dorbatan bisa ya? Dorbatan bisa. Dorbatan berarti Dorbatal kalbi Muhammadun. Dorbatul kalbi Muhammadun. Dorbat madmumun. Jangan Muhammadun, paling madmumun. Misalkan. Atau dorbul kalbi madmumun. Dorbul kalbi, memukul kalbi, gogog dogi ya, memukul dogi, madmumun, dicela, tercela, atau ya misalkan dorbul kalbi madmumun, memukul dogi itu madmumun, tercela. Nah, dorbul kalbi ini kalau kita terjemahkan bagaimana? Silahkan jadinya. Memukul anjing itu tercela. Nah, memukul anjing itu tercela. Nah, di sini di dalam bahasa Indonesianya masuk kepada yang mana, frase perba atau frase nomina? Frase perba. Frase perba, betul. Dan itu sebetulnya bukan fi'il fa'il juga ya, bukan subjek predikat sebetulnya dorbul kalbi itu yang tadi, tetapi memang frase perba. Nah, inilah ya yang disebut dengan frase perba dan frase nomina. Jadi berbeda kedua-duanya. Frase perba menjelaskan mengenai suatu pekerjaan, idofahnya. Frase nomina
seringkali. Nah, lihat. Untuk frase nomina ini, lihat, dia seringkali pada hakikatnya memiliki sisipan huruf jar yang muqaddaroh, yang diperkirakan atau yang tersembunyi. Apa saja kemarin mungkin ada yang masih ingat yang saya sebutkan? Huruf jar apa saja yang tersembunyi pada baitu rojulin? Asalnya apa itu? Baitun lir rojuli. Jadi adanya huruf lam, li, kepemilikan, min, dan apalagi min fi ya. Min fi li. Nah, atau juga an juga ada. An juga ada. Seperti di rosatun nahwi. Di rosah anin nahwi kan. Min fi li dan an. Min fi li dan an. Yang sering kali muncul di dalam bahasa Arab itu untuk idofat apa tadi, idofat yang ini, yang prase nomina ini nih sebetulnya kata kuncinya ada pada tersisipinya huruf jar li, baik itu min, baik itu fi, baik itu an. Rasulullahi, rasulun minallahi ya. Ini kalau kita kasih min. Baitun lir rojuli sebetulnya ya. Kalau kita mau jelaskan secara detail, bentar, baitun lir rojuli. Nah, ini baitun lir rojuli. Nah, ini ya. Jadi kemudian coba kasih contoh yang dari fi. Sesuatu di sesuatu. jelas. Ya. Azabul qabri. Adabul qabri. Betul sekali. Adabul qabri. Adabul qabri asalnya adabun fil qabri. Nah, itu ya. Ada ain adabun fil qabri. Nah, ini. Nah, ini ya. Adabul qabri itu asalnya adabun fil qabri. Nah, kemudian yang an silakan cari contoh yang lain dari an. Kitab apa titik-titik boleh. Qissatul anbiya ya contohnya. Qissatul anbiya. Qissatul anbiya ini apa asalnya? Qissah anbiya. Anil anbiya. Nah, itu ya. Nah, jadi ketika kita melihat mana frase atau idofat yang masuk kepada frase nomina, mana idofat yang masuk kepada frase perba, perhatikan apabila sekira-kiranya bisa disisipi huruf min, fi, li, dan an ini, keempat huruf jar ini, berarti dia masuk kepada frase nomina ya. Dengan istilah lain, frase nomina ini diistilahkan dengan mana istilahnya? Idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawi. Idhofah ma'nawi. Nah, inilah istilah yang baru di dalam dunia faridofahan ya. Dunia idofah ini. Nah, ini untuk frase nomina ini istilahnya adalah idofah mahdoh atau idofah ma'nawi. Kenapa? Karena dia itu memiliki sisipan li, min, fi, dan an. Itu aja membedakannya. Yang mana idofah mahdoh ma'nawi atau idofah ma'nawi itu ini adanya huruf jar yang tersembunyi yang bisa kita kira-kirakan. Oh, ini
idofahnya nih bisa kita kira-kirakan bisa dimasuki huruf jar nih. Oh iya, berarti bisa masuk kepada idofah jenis yang ini. Tetapi untuk frase perba ini tidak bisa karena ini memang asal kata dari qiraatul Quran itu dari asalnya yaqra'ul Quran atau ar-rajulu yaqra'ul Quran. Yang ini asalnya ya. Ini asalnya adalah dari yaqra'ul Quran. Asalnya nih ya. Sahlun. Nah, ini asalnya adalah jumlah fi'liyah asalnya ditakhfif. Nah, ini istilahnya ya. Jadi jumlah fi'liyah ditakhfif. Apa itu ditakhfif? Diringankan pengucapannya dan dipilih oleh seorang pengucapnya menjadi bentuk frase perba karena ingin meringankan ucapan. Asalnya ar-rajulu yaqra'ul Qur'ana sahlun. Sehingga kita kalau di dalam bahasa Inggris istilahnya itu gerund. Gerund. Apa gerund? Menominakan kata kerja. Asalnya misalkan apa ya? He smokes ya. Nah, tetapi kita nominakan menjadi gerund. Smoking. Ya, adanya ing. Jadi adanya ing itu menominakan kata kerja ya. Nah, ini juga salah satu dari menominakan kata kerja. Nah, asalnya kata kerja ini teh yaqra'ul Qur'ana kata kerja subjeknya yaqra'ul Qur'ana sahlun, tetapi di sini ditakhfif, dirubah atau di apa namanya itu ya, di transformasikan ya, dirubah menjadi qiraatul Quran. Sehingga qiraatul Quran ini juga masih bentuk yaqra'ul Quran juga ya, tetapi kita tahfif. Nah, sehingga guna idofah itu di dalam kaidah idofah bisa nanti dibaca di dalam Jami'ud Durus atau di dalam Qawaidul Lughah Al-Arabiyah mengenai idofah, bahwa salah satu guna idofah yang ini, nah nanti saya istilahnya bawa di sini ya. Istilahnya itu di sini idofah ghair mahdhah atau idofah lafzi. Nah, ini yang disebut idofah lafzi itu. Idofah lafzi. Ini idofah lafzi ya. Idofah lafzi. Ini idofah lafzi itu adalah mentakhfif kata kerja atau meringankan kata kerja menjadi kata nomina, menjadi frase nomina ya. Nah, ini yang disebut idofah lafzi. Idofah lafzi atau idofah ghair mahdhah istilahnya ya. Istilah ghair mahdhah. Nah, ini ya. Jadi ini pelajaran baru kita mengenai idofah. Jadi idofah itu ada idofah lafzi, yang mana idofah lafzi itu adalah penominaan kata kerja, asalnya kata kerja lalu dinominakan. Ya, paham ya? Insya Allah mudah-mudahan paham. Nah, ini juga dorbul kalbi madmumun juga. Ini asalnya kata kerja. Apa kira-kira kata kerjanya? Silahkan dikira-kirakan. Apa nih kira-kira? Al-waladu misalkan ya. Kasih aja kira-kira subjeknya al-waladu. Atau ar-rajulu boleh. Al-waladu ribul kalba. Nah, ini. Nah, al-waladu yadribul kalba. Nah, ini yadribul kalba ini ditransformasikan menjadi, asalnya kan ini fi'il yadribu al-kalba. Asalnya ini fi'il. Nah, fi'il, fa'il dan maf'ul ini kita takhfif, kita ringankan. Misalkan kita pengen meringankan nih kata ini yadribul kalba, diringankan sehingga menjadi dorbul kalbi. Nah, ini dorbul kalbi. Nah, bisa juga kita terjemahkan dengan terjemah setia ya, misalkan ini ya, al waladu, ini terjemah setia. Istilah terjemah setia itu antara satu dengan yang lain itu masih sama terjemahnya secara letterlek. Nah, ini al waladu doribul kalbi. Nah, lihat, al waladu doribul kalbi ini adalah persisnya yang ini.
persisnya yang ini. Nah, ini adalah terjemahan setia. Dibulak-balik masih itu juga artinya. Al-waladu doribul kalbi. Lihat, doribul kalbi ini adalah frase verba atau idofah lafzi atau idofah goer mahdoh. Sebetulnya al-waladu doribul kalbi ini al-waladu ya doribul kalba. Nah, ini sebetulnya dari fi'il. Dari fi'il mudhari ya deribu al-kalba, yadribu al-kalba. Tetapi bedanya yadribu kata kerja fi'il, al-kalba sebagai maf'ul bihnya ya objek. Tetapi di sini berbeda, doribul kalbi menjadi idofah, yaitu doribunya mudhof, al-kalbi-nya mudhof ilaih. Nah, ini menjadi satu frase saja nih yang ini. Frase apa tadi namanya? Silahkan disebutkan. Frase apa tadi? Frase verba yang doribul kalbi ini. Inilah. Ya, mudah-mudahan ada gambaran mengenai idofah nih. Nah, itu idofah itu ada dua jenis ya. Ada idofah mahdoh, idofah maknawi juga. Idofah mahdoh itu, idofah mahdoh atau idofah maknawi itu seringkali masuk kepada jenis frasa nomina. Kemudian idofah goer mahdoh atau idofah lafzi adalah litakhfif. Litakhfif itu apa? Untuk meringankan kata verba, kata fi'il menjadi kata isim. Meringankan, jadi lebih ringan ya. Tidak perlu banyak ya memang ya dribul kalba itu versi beratnya ya, istilah untuk orang Arab, diringankan menjadi, mohon maaf ini sedikit error, angka 6-nya keluar terus. Nah, untuk yang isim itu memang lebih takhfif ya. Lebih takhfif, lebih ringan. Mudah-mudahan yang itu ada gambaran ya mengenai idofah. Kita lanjut ke verba apa, ke presentasi yang selanjutnya mengenai tarkib apa lagi. Kita masuk, pindah dulu ya slide-nya. Oke, kita masuk. Udah ya, udah masuk. Oke. Murokab idofi sudah. Murokab isnadi kemarin sudah hampir setengah jam. Nah, sekarang murokab bayani. Murokab bayani itu penjelas ya. Sebetulnya kata aslinya itu penjelas. Nah, murokab bayani terdiri dari 3 macam. Yang pertama murokab wasfi. Yang kedua murokab taukidi. Yang ketiga murokab badali. Ini pasti sudah saya jelaskan ya kemarin, tapi paham atau tidaknya mudah-mudahan tidak terlalu begitu bingung. Nah, mengenai ini satu-satu ya kita lihat dulu. Kulu kalimataya ini setiap 2 kata kanat saniyatuhuma muwaddihatan makna awali. Yang keduanya itu menjelaskan makna yang makna keduanya itu menjelaskan makna pertama. Begitu ya. Ada 3 jenis. Yang pertama wasfi. Ya, wasfi itu apa? Yaitu kata-kata frasenya itu terdiri dari sifat, wal mausuf, dan yang disifatinya. Contoh, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya terpanjatkan kata-kata yang baik. Nah, al-kalimu at-thayyib ini adalah frase adjektiva. Frase adjektiva. Bahkan di dalam bahasa Arabnya pun memang begitu, disebutnya juga murakkab wasfi. Diterjemahkan pun hampir sama. Murakkab frase, wasfi adjektiva. Ini masih ceples ya kalau bahasa Sundanya. Sangat-sangat cocok banget ya, karena murakkab wasfi adalah tarkib atau predikat, maksud saya frase adjektiva. Contoh yang lain seperti saya makan nasi yang hangat. Nasi yang hangat, hangat mensifati nasi. Nah, itu adalah wasfi atau adjektif. Kemudian saya bertemu perempuan yang cantik. Cantik itu adalah mensifati. Atau saya bertemu orang yang tinggi. Saya bertemu orang yang ganteng. Nah, kata-kata seperti itu adalah sifat. Ya, itu nggak terlalu sulit ya.
itu wasfi, itu tarkib adjektiva, adjektif kata sifat. Yang kedua murokab taukidi. Murokab taukidi ini sebetulnya sih frase afirmatif, mengafirmasi, menguatkan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia padanannya agak sulit saya cari masuk kemana ini murokab taukidi ini. Tetapi kita lihat contohnya. Mata alafa minal muakkadi wal muakkad. Minal muakkidi wal muakkad. Yang tersusun dari yang menguatkan dan yang dikuatkan. Maksudnya menguatkan makna ya. Di sini contohnya apa sih yang menguatkan? An-nasu kulluhum halka, manusia seluruhnya halka, celaka. Nah, di sini yang menjadi takkidnya itu adalah kullu. Muakkadnya itu mana an-nasu, yang dikuatkannya itu. Ini taukidnya kullu, kata kullu, kata semua. Nah, sehingga ini adalah taukid lafzi kalau istilah di dalam bahasa Arab atau nahwiyahnya, ini taukid lafzi, yaitu penekanan atau penegasan kata atau penguatan makna secara lafaz, yaitu menggunakan kata seluruh, sebagian, sekomplotan, serombongan, sekelas, apa lagi ya, banyak ya yang menjelaskan seperti kumpulan yang kayak gitu ya. Misalkan ikan mas saya pancing seluruhnya, maksudnya seluruhnya dalam kolam itu. Nah, seluruhnya. Atau ikan mas saya pancing sebagiannya. Nah, sebagiannya itu pun ngasih penjelasan mengenai yang dijelaskan tadi. Kalau di dalam bahasa Arab itu sebutnya taukid ya, kata-kata yang tadi. Kalau tentang siswa, saya mengajar siswa seluruhnya, atau saya mengabsen siswa setengahnya, atau saya memarahi siswa 2 orangnya, atau saya memarahi siswa yang bandel-bandelnya. Kata-kata yang memberikan penjelasan spesifik itu adalah semacam mengafirmasi ya, atau menguatkan makna, itulah taukidi. Taukidi ya di dalam bahasa Arab. Seperti ini, kulluhum, ba'duhum, rubu'uhum, seperempat mereka, sulusuhum, sepertiga mereka ya, sumunuhum, seperdelapan mereka, yang kayak gitu ya, yang bilangan juga sebetulnya masuk. Atau ada juga yang secara lafzi ya, ada juga yang secara maknawi, yaitu saya datang dengan diri saya sendiri langsung. Nah, itu pun masuk kepada taukid kalau di dalam bahasa Arab ya. Jitu nafsi, jitu nafsi, saya datang dengan diri saya sendiri. Kata nafsi itu menjadi taukid dari domir saya, dari domir anak yang ada di dalam huruf ta tadi ya. Tu kan anak, itu pengganti dari anak. Jitu nafsi, saya datang dengan diri saya sendiri. Atau bisa jitu anak dengan domir langsung. Domir langsung itu pun jitu anak, saya datang betul-betul dengan diri saya ya. Jitu anak itu pun ada yang menyebutkan boleh menjadi taukid, ada juga boleh menjadi badal. Itu mah masalah nggak terlalu penting ya. Tetapi itu jadi dia menjelaskan secara spesifik kondisi subjek sebetulnya ya. Taukid itu menjelaskan dan menegaskan. Taukid itu penegas ya sebetulnya. Baik penegas secara full, sumuli, sehingga ada taukid kul min kul itu keseluruhan. Ada taukid ba'di min kul, taukid sebagian. Atau ada juga taukid maknawi ya, seperti dia datang dengan dirinya sendiri, saya tidak melihat batang hidungnya ya, seperti itu ya. Ada kata kalau dalam bahasa Indonesia, saya tidak melihat batang hidungnya, jadi menegaskan bahwa betul-betul tidak melihat dia. Ataupun saya memukul dia dengan betul-betul pukulan, bisa itu pun. Atau saya memukul dia 1 kali pukulan, itu semacam hal-hal taukid ya, menegaskan, penegasan ya. Kemudian kita masuk kepada murokab badali. Untuk murokab badali ini nggak terlalu sulit, bahkan yang paling mudah di antara semua murokab ya, yaitu yang terdiri dari badal wal mubdal minhu.
yang yaitu dari pengganti dan yang diganti. Ini gampang sekali karena ini entitasnya sama, hanya dia menyebutkan dua atribut. Kalau saya sebutkan atribut ya. Contoh guru tua itu bapak saya. Nah, bapak saya guru tua itu. Nah, jadi itu masih orang-orang yang sama ya, entitas yang sama. Atau penebang pohon yang memakai topi biru itu atau paman saya. Nah, jadi paman saya dan penebang pohon itu masih orang-orang yang itu juga ya. Jadi menjelaskan itu juga sebagai badal ya, menggantikan kata yang ini. Seperti di sini qala al-imam Malik, telah berkata seorang imam. Siapa imam itu? Malik namanya. Nah, jadi ini yang paling mudah ya, murokab badali. Kemudian murokab atfi. Murokab atfi itu juga masih mudah. Dia hanya apa? Bedanya itu menggunakan kata sambung dan, sehingga, atau bersama ya, seperti itu. Contohnya di sini Allahu wa rasuluhu, wa pakai wa di sini kata sambungnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Allah dan rasulnya ini adalah satu frase. Ini frase frase setara. Frase setara dalam maksudnya sama-sama ya, melakukan pekerjaan yang sama, atau status pekerjaannya sama, yaitu a'lamu, mengetahui. Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini frase setara ya, atau bukan koordinatif tetapi frase yang setara ya ini mah. Seperti begini, ibu dan bapak pergi ke pasar. Nah, itu frase yang setara. Jadi pekerjaannya sama, ibu dan bapak ya sama-sama pergi ke pasar. Adik dan kakak membaca buku. Adik dan kakak ini frase setara karena kedua-duanya mengerjakan pekerjaan yang sama, setara pekerjaannya itu juga ya. Itu frase setara, yaitu murokab atfi, menggunakan dan di sini atau waw. Murokab majaj. Secara majaj ini udah kita jelaskan juga ya, dan mudah. Ini adalah dua kata yang disambungkan menjadi pengertian baru. Di sini bak baitul lahm si bawe ya, kemarin saya kasih contoh cimahi, kemudian ujung pandang, kan itu dua kata ya, ujung ya pandang, tetapi itu maksudnya satu tempat ya, ujung pandang. Kemudian hadro dan maut itu sebetulnya dua kata, antara hadrun dan mautun. Hadro maut itu satu tempat, itu majaji, jadi bukan dua maksud tetapi satu kata, itu artinya satu tempat atau satu nama tetapi dua kata ya. Kemudian murokab adadi ini adalah susunan bilangan. Di sini khusus untuk murokab adadi ini adalah kullu adadaini kana bainahuma harfu atfin muqaddarun, adalah dua bilangan yang di tengah-tengahnya itu atau di antara mereka itu ada huruf ataf yang dikira-kirakan ya. Di sini biasanya untuk murokab adadi itu dari 11 sampai 19. Ahada, asyaro, ahada dan asyaro. Ahada wa asyaro asalnya ada wa, tetapi dia dihilangkan, jarang dipakai wa-nya ya. Ahada wa asyar. Tis'ata wa asyaro asalnya, tetapi dihilangkan wawunya litakhfif juga sebetulnya ya, untuk meringkaskan dan meringankan, sehingga tis'ata asyar aja langsung wawunya dihilangkan. Inilah yang disebut murokab adadi. Ahada asyar 11, tis'ata asyar 19 ya. Jadi dari bilangan 11 sampai 19 itu adalah disebut dengan murokab adadi atau frase bilangan di dalam bahasa Arab khusus 11 sampai 19. Nah, di sini kita lihat ke talkhis khulasah aqsamil ismi. Khulasatu aqsamil ismi. Nah, ini mudhaf dan mudhaf ilaih nih. Khulasatu aqsamil ismi. Aqsami juga mudhaf, al ismi juga mudhaf ilaih lagi. Aqsami juga mudhaf ilaih lagi ini ya. Aqsami mudhaf ilaih, al ismi juga mudhaf ilaih. Jadi ini adalah mudhaf ilaih yang menjadi mudhaf dan dia mempunyai mudhaf ilaih lagi. Nah, gitu ya. Khulasatu aqsamil ismi. Nah, ini asalnya ada hadhihi
yang dibuang. Kalau ada kata-kata mudhof ilaih langsung dalam satu judul, hakikatnya di dalam bahasa Arab tidak begitu. Tetapi dia itu sebagai khobar, judul itu seringkali sebagai khobar. Ini kan ujug-ujug langsung khulasatu aqsamil ismi. Nah, kalau di dalam i'roban bahasa Arab untuk judul seperti ini biasanya dia itu khobar. Karena ada mubtada yang dibuang, yaitu takdiruhu hadhihi. Hadhihi khulasatu aqsamil ismi. Nah, itu komplitnya aslinya. Hadhihi khulasatu aqsamil ismi. Ini adalah, atau hadhihi, atau hadal babi juga boleh. Hadal babi, tidak boleh hadhihi kalau bab, karena bab. Hadal bab khulasatu aqsamil ismi. Jadi ini sebagai khobar yang mubtadanya dibuang ya. Nah, kita masuk kepada khulasoh, ringkasan. Nah, di sini katanya isim itu macam-macamnya. Ada sekitar 10 nih. Ada sekitar 10. Yang pertama kita lihat firaqmil awal qad qusima al-ism ila salasati aqsam. Isim dibagi kepada 3 bagian. Al-qismul awal al-mufrad. Mufrad itu apa? Siapa yang tahu mufrad? Menunjukkan kepada 1. Musannan menunjukkan kepada 2. Jamak menunjukkan kepada banyak. Nah, ini adalah ringkasan-ringkasan ya. Tunggal. Nah, mufrad itu tunggal ya. Jamak itu banyak. Nah, di sini jamaknya itu atau pluralnya itu terbagi kepada 3. Plural, jamak. Ada untuk muzakkar, ada untuk laki-laki, ada jamak untuk muannas, untuk perempuan khusus. Ada juga jamak taksir, jamak yang tidak jelas polanya, atau disebut irregular plural. Kalau bahasa Inggris itu irregular plural, tidak jelas polanya. Kadang dia usudun, kadang dia masajidu, kadang dia pawailu, kadang dia dananiru, macam-macam ya. Itu banyak sekali untuk pola jamak taksir, sehingga agak sulit untuk dihafal. Itu harus langsung dilihat ke kamusnya ya untuk jamak taksir, atau sering mentelaah sehingga kita hafal, oh ini jamak taksir. Nah, ini ada 3 ya, mufrad, musannad, jamak. Kemudian selain dari bilangan, nah nomor 1 ini dari bilangan ya. Nomor 1 ini dari segi adat bilangannya. Dari nomor 2 dari segi kekhususan. Dari segi kekhususan. Jadi dari segi kekhususan itu gimana? Ada isim khamsah, ada juga selain isim khamsah. Ada yang mungkin masih ingat asmaul khamsah apa saja? Abun, akhun, hamun, fu, dan du. Abun, akhun, hamun, fu, du. Nah, itu kelima isim ini yaitu berbeda ketika nanti mereka menjadi marfu, mansub, dan majrur ketika diidofatkan. Ingat, asmaul khamsah berlaku hanya ketika diidofatkan. Abun, akhun, hamun, fu, du ya. Hanya ketika diidofatkan. Dan hanya ada 1 asmaul khamsah yang wajib idofat dan tidak bisa berdiri sendiri, yaitu du. Du itu tidak bisa menjadi dun atau din atau dan, gak bisa. Beda dengan abun. Abun boleh sendirian, boleh abun, nanti boleh abin, boleh aban. Kan abun, akhun, hamun, fu, du. Tetapi ketika dia diidofatkan, abun menjadi abuka, nah, jadi dengan wawu. Abaka dengan alif. Kalau mansub abika dengan iya. Ketika majrur, berlakunya asmaul khamsah itu ketika hanya diidopatkan saja. Kalau dia tidak diidopatkan, tidak berlaku sebagai asmaul khamsah. Tidak bisa disebut asmaul khamsah. Kalau dia abun, 1 orang saja, ya udah abun. Boleh jadi aban, boleh jadi abin. Abun, akhun juga sama. Kecuali tadi du. Du itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus selalu diidopatkan. Karena arti dari du itu artinya empunya atau memiliki. Sehingga kata empunya atau memiliki tidak bisa berdiri sendiri, dia harus memiliki yang dipunya. Du malin, mempunyai harta. Du ilmin, mempunyai ilmu.
Ya, dzu ma'rifatin, mempunyai kema'rifatan contohnya ya. Nah, itu dzu itu tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus selalu mempunyai mudhof ilaihnya. Kemudian goer asmaul khamsah ya selain yang 5 itu ya, itu mudah. Ingat asmaul khamsah abun, akhun, hamun, fu dan dzu. Apa arti hamun, ada yang tahu? Hamun, abun, akhun, hamun. Fu itu ini bibir. Dzu artinya memiliki. Abun bapak, akhun saudara laki-laki. Fu hamun itu apa sih, ipar atau ini apa ya, mother in law dan father in law. Apa itu mother in law dan father in law? Mertua ya. Hamun itu mertua. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ini secara kespesialan atau kekhususan itu nomor 2. Nomor 3 dari segi huruf yang dipunyai. Dari segi huruf yang dipunyai. Ada maksur. Maksur itu ma fihi alifun lazimatun. Setiap isim yang memiliki alif lazimah seperti hubla, al-huda, Musa. Apalagi ya? Sugro. Bukan sugro, maaf. Sugro itu bukan, gak masuk. Tapi hubla, Musa, Isa. Apalagi yang ada alif-alif merengkol gitu. Alif merengkol, alif-alif yang tidur, bukan alif berdiri ya. Kemudian mangkus. Kalau mangkus itu kebalikannya. Mangkus itu yang memiliki ya lazimah seperti al-hadi, qadi, azani, ni. Nah, itu yang adanya iya merengkol ya, kalau bahasa saya merengkol. Iya yang apa, yang tertidur ya. Maksur itu, mangkus yang tadi. Mamdud, apa mamdud adalah isim-isim. Ini kan masih membahas isim kan? Mamdud itu adalah isim-isim yang memiliki alif hamzah. Seperti sauda'u, safra'u, bayda'u, hamra'u, alif dan hamzah. Itu mamdud, itu adanya alif dan hamzah. Sahih apa? Yang tidak memiliki huruf ilat dan tidak ada hamzah. Seperti apa? Kitabun atau kutubun. Kitabun itu asalnya dari kata bayak tubuh, kitabun ya, kata bayak tubuh kitaban atau kitabatan. Kemudian apalagi yang sahih itu yang tidak mempunyai huruf ilat dan tidak ada hamzah. Seperti ada yang kasih contoh, silakan. Semuanya huruf konsonan maksud saya. Sahih itu tidak ada alif wawu iya dan tidak ada hamzah. Kataba betul. Itu kataba mah fi'il ya, tapi ini kita membahasnya isim. Isim ya. Iya, seperti Maryam itu ada Maryam itu ada iya ya sebetulnya. Tetapi itu nanti kita bahas mengenai Maryam apa itu. Pokoknya sahih itu adalah isim-isim yang tidak ada alif wawu iya atau huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Adanya alif wawu iya, itu huruf ilat dan tidak ada hamzah. Itu sahih ya. Dari segi huruf yang terkandung itu nomor 3. Nomor 4, munsorib dan goer munsorib katanya nih. Apa itu munsorib dan goer munsorib? Sebetulnya ini kekhususan ya. Nah, ini tidak memiliki tanwin, betul. Dan tidak boleh di kasroh. Nah, yang pada jilid 1 Al-Muyassar telah kita kupas secara habis-habisan, tapi bisa nanti dilihat lagi ya dalam rekaman-rekamannya kalau memang masih bingung mengenai munsorib. Nah, ini untuk munsorib ini hanya satu contoh, yaitu apa? Nama perempuan umumnya ya. Umumnya nama perempuan. Khadijatu itu munsorib. Tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasroh. Nama perempuan itu khusus kebanyakannya, kecuali satu nama perempuan, Hindun, yang 3 huruf, yang tengah-tengahnya di sukun. Hindun. Apalagi misalkan ada nama orang Bahlun, nama perempuan, atau apa ya, Amzun, nama perempuan contoh ya. Pokoknya yang atau apa ya, yang pertama hidup hurufnya, yang kedua mati, yang ketiga lagi hidup. Itu boleh ditanwin seperti Hindun tadi boleh, kecuali nama perempuan secara keseluruhan umum. Aisyatu tidak boleh, Aisyatun dan Aisyati nggak boleh. Kemudian
Siapa lagi nama perempuan boleh dikasih nama dikasih nama contoh? Fatimah. Fatimah. Ainun. Ainun. Nah, untuk Ainun itu kan boleh. Nama Ainun, nama perempuan kan ada iya. Ya, itu mah boleh. Boleh di yang tengah-tengahnya di sukun itu boleh ditanwin. Apalagi ya? Seperti Maryamu, Maryamu juga sama, nggak boleh ditanwin, itu nama perempuan ya. Nah, itu dari segi munsorib. Kalau goer munsorib mah ya selain itulah. Kalau ingin lebih detailnya nanti kita bahas lagi goer munsorib karena panjang ya sebetulnya goer munsorib itu. Nah, kemudian dari segi gender. Nomor 5 ini. Dari segi gender itu ada mudzakkar, ada muannas, ada laki-laki dan perempuan. Ini kelebihan kata atau bahasa di dalam bahasa Arab itu ada gendernya yang sedikit little bit tricky, little bit tricky, sedikit mengecoh sebetulnya. Ini ada kata untuk laki-laki dan perempuan. Terkadang saya sendiri pun ketika di dalam takalum itu harus berpikir dulu, bentar, saya ini berbicara untuk laki-laki atau untuk perempuan. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan budaya itu. Budaya bahasa kita bablas. Mau bicara sama siapa nggak perlu mikir. Saya makan ya saya makan, perempuan makan ya makan, laki-laki makan ya makan. Beda dengan bahasa Arab, budayanya harus berbicara dulu akalat atau akalti atau akaltu atau akalta apa nih dulu. Berbeda budayanya jauh. Berbicara bahasa Arab itu kitanya rada ngahulang dulu sebetulnya ya, mikir dulu ini bicara untuk siapa. Nah, itu yang bikin cerdasnya, kita berpikir dulu sebelum bicara. Berbeda dengan budaya Indonesia, bicara dulu sebelum berpikir. Itu ya sedikit kelemahan bahasa Indonesia itu. Nah, itu ya jadi gender tuh nomor 5, dzakar muannas. Nomor 6 ada zohir, ada domir. Ini gampang. Zohir itu yang disebutkan namanya atau subjeknya atau fa'ilnya atau pelakunya. Seperti tadi doroba zaidun al kalba, zaidunnya disebutkan. Berbeda dengan domir. Kalau domir itu seperti duriba kalbun, duriba telah dipukul, ada domir di dalamnya. Atau huwa yadribul kalba boleh, ada huwa. Domir itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nah, nu. Itu ya yang domir. Kalau zohir disebutkan nama orang dan subjeknya. Kemudian yang ketujuh, ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah tentu, nakiroh tidak tentu ya. Jadi kalau ma'rifah itu seperti ar-rajulu, laki-laki yang itu tuh, yang itu. Berbeda dengan rojulun, seorang laki-laki. Yang mana? Ya pokoknya mah seorang laki-laki. Nah, itu nakiroh ya. Nakiroh itu global, umum, dan mencakup siapa sajalah, terserah. Nakiroh itu seperti baitun, sebuah rumah. Rumah yang mana yang kamu maksud? Ya pokoknya mah rumah lah gitu kan. Itu nakiroh, gak jelas. Kalau ma'rifah al-baitu, rumah yang itu. Nah itu jelas ma'rifah itu ya. Kemudian yang ke-8, isim itu ada yang jamid dan mustaq katanya nih. Isim jamid dan mustaq bedanya apa? Jamid itu dia tidak mempunyai pola, mustaq mempunyai pola. Jamid itu tidak mempunyai pola pecahan seperti begini. Pohon, apa bahasa Arabnya pohon? Syajaratun. Syajaratun. Betul. Syajaratun ini tidak bisa ditasrifkan, disorofkan, nggak bisa. Apa sorofnya dari syajaratun? Nggak ada. Tetapi apabila kita kalau menyebutkan kitabatun itu mustaq. Kitabatun itu adalah mustaq. Asal katanya kataba yaktubu kitaban atau kitabatan atau kutuban, katibun maktubun, uktub la taktub maktabun, maktabun miktabun, kutibayu ketabu. Ah, bisa ditasyrif dengan pola-pola tertentu, itu mustaq. Bisa dipecah-pecah. Kalau jamid nggak ada. Jamid, kasih contoh jamid satu lagi. Jamid. Najmun. Terus apa lagi? Langit apa? Langit bahasa Arabnya? Sama itu juga jamid. Tidak bisa ditasrifkan. Bukan mustaq. Mustaq itu ya pecahan yang bisa dipecah-pecah menjadi kata yang lain lagi gitu ya. Kalau jamid itu hanya satu, itu tetap aja dimanapun. Kalau najmun ya tetap najmun, nggak mau kemana-mana kata itu tetap. Jamid itu jumud, diam, tetap
benda mati, benda padat, jamid, jumud ya, jamid. Kemudian benda mati apa lagi? Coba kasih benda mati. Banyak lah. Hewan-hewanan. Komarun. Iya, komarun kan. Komarun itu pun jamid, itu kata yang jamid. Satu lagi mustaq, yang mustaq. Selain satu lagi yang mustaq apa? Isim yang mustaq. Masdar maksud saya, masdar. Pelajaran apa pelajaran? Daros. Dirosatun. Dirasa. Diros atau darsun. Dirosa atau darsun itu dia bisa ditasrif. Kenapa? Karena darosah dan darsun, dirosa dan darsun itu adalah masdar. Masdar ada polanya. Fi'alun atau pa'lun ada polanya. Sehingga untuk masdar bisa jadi darosa ya darusu dirosatan atau darsan. Darisun madarusun. Udrus lah tadrus. Madrasun madrasun midrosun durisa yud rosu. Itu ya, jadi bisa ditasrif mustaq. Kemudian yang ke-9, mu'rob dan mabni. Mu'rob dan mabni itu adalah yang akhiran kata. Ini urusan akhiran kata nih ya. Akhiran harokat maksud saya nih, kalau yang 9. Kalau yang tadi 8, tadi jamid mustaq, urusan tasrif, urusan ilmu sorob itu ya. Nah, kalau sekarang yang 9 itu mu'rob dan mabni itu urusan harokat akhir. Seperti apa coba? Harokat akhir yang tidak bisa berubah. Huwa, domir, semua domir. Musa. Bukan, itu mah bisa. Sebetulnya itu mu'rob ya. Untuk nama orang itu sebetulnya mu'rob. Semua nama orang mu'rob. Tetapi yang maksud mabni itu domir salah satunya. Isim isyarah, isim istifham, yang seperti itu. Kemudian contoh ya domir, huwa bisa jadi hui nggak? Bisa jadi huwu kan nggak bisa kan? Itu mabni. Kalau mu'rob itu seperti insanun, boleh jadi insanan, boleh jadi min insanin, boleh kan? Nah itu jadi yang berubah akhir sebutnya mu'rob. Yang nggak bisa berubah seperti mabni, seperti isim istifham man, siapa? Atau ayana, tetap saja di mana-mana juga dia nggak bisa ayana, nggak bisa ayanu, nggak bisa ayani, tetap saja ayana. Seperti min, akhirannya disukun, tetap saja disukun dimanapun, itu mabni, tetap pada kondisi akhir harokatnya begitu. Kalau mu'rob dia berubah, bisa jadi kasroh, bisa jadi domah, bisa jadi fathah, itu mu'rob ya dari segi perubahan akhir. Dan 10 marfu mansub majrur, ini dari segi i'rab. Jenis perubahan itu ada 3, ada marfu, ada mansub, ada majrur ya. Ini udah kita pelajari nih. Yang ke 10 ini di pelajaran Al-Muyassar jilid 1 ya. Nah, untuk alam silahnya akan kita bahas minggu depan, biar penasaran. Karena jam sudah menunjukkan pukul 22. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan semangat terus belajar bahasa Arab, walaupun sedikit-sedikit, yang penting paham. Jangan bosan. Selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.